Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala 'aidan subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang kami muliakan, semoga kita semua selalu mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang masih Allah berikan kepada kita semua, dengan selalu mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Melalui mimbar yang mulia ini khatib berwasiat, mari sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah sesuai dengan yang termaktub di dalam Al-Quran dan As-Sunnah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bulan Rajab adalah bulan di mana ada peristiwa yang amat besar yang terjadi pada diri baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa itu kita kenal dengan peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an di surah Al-Isra atau surat Bani Israel, surat yang ke-17 di dalam Al-Quran di ayat yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kalau kita buka terjemahan ayat ini, maka ayat ini diawali oleh Allah dengan kalimat sumpah. Subhana, maha suci aku, kata Allah. Kalau kita bolak-balik Al-Quran, jarang Allah mengawali firman-Nya dengan kata sumpah. Tapi ayat ini Allah awali dengan kata sumpahnya. Maka kalau Allah yang bersumpah, tak perlu kita ragu lagi. Ini menunjukkan penekanan bahwa Allah ingin mengatakan
bahwa peristiwa Isra wal Mi'raj Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak perlu kamu ragukan lagi, kata Allah, karena aku awali kataku dengan ungkapan subhana, aku bersumpah peristiwa ini betul terjadi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sidang jamaah solat Jumat rahimakumullah, maka ada hikmah tentang peristiwa Isra wal Mi'raj yang harus kita ingat, yang harus kembali kita teliti dan kita amalkan dalam hidup dan kehidupan kita. Inilah kajian Jumat kita pada kesempatan kali ini. 3 hikmah peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hikmah yang pertama? Pertama, Allah ingin menekankan allazi asra bi abdihi laila, aku memperjalankan hambaku Muhammad itu pada suatu malam. Hikmahnya, kenapa peristiwa itu malam dijalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus naik ke Sidratul Muntaha? Kenapa tidak pagi? Kenapa tidak siang? Kan terang. Ternyata hikmahnya, kalau kita buka beberapa literatur, bahwa Allah ingin menjelaskan kepada kita, kedekatan seorang hamba kepada Allah itu, tenang waktu yang paling enak kita dekat dengan Allah adalah pada waktu malam. Karena Allah ingin mengatakan kepada kita, ibadah kamu pada tengah malam, di saat orang tertidur, di saat orang mungkin sedang enak pada peraduannya, maka engkau bangkit di malam hari mengerjakan ibadah kepadaku. Inilah kedekatan yang paling efektif seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah pilih perjalanan malam untuk baginda Rasulullah melaksanakan peristiwa Isra wal Mi'raj, agar dia semakin dekat dengan Allah. Ketika malam itu Allah katakan, allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, ketentraman, ketenangan, dan aku jamin, kata Allah, malam itu tidak ada satupun makhluk yang sanggup menghalangi perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita tarik hikmahnya, banyak orang yang memilih kadang-kadang perjalanan malam dari satu tempat ke tempat lain. Kenapa? Biasanya lengang perjalanan itu, biasanya tenang perjalanan itu, biasanya cepat kalau kita sampai di malam hari perjalanan itu. Berangkat mungkin jam 8 malam ke Sumbar, tenang. Kenapa? Orang banyak yang tidur di malam hari, perjalanan itu lengang. Ini mungkin hikmah perjalanan malam yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah. Kalau ingin tenang hidupmu menghadapku, malam hari bangkit dari tidurmu, kerjakan amal soleh. Dan salah satu amalan yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah adalah amalan melaksanakan solat tahajud di malam hari, qiyamul lail. Ini hikmah pertama Isra wal Mi'raj. Allah pilih perjalanan malam agar semakin indah, semakin enak, semakin nyaman perjalanan menghadap Allah. Ketenangan dibutuhkan, maka Allah perjalankan Nabi pada malam hari. Yang kedua, apa hikmah daripada Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah perjalankan Nabi minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Apa pula pelajarannya? Ternyata sebelum Nabi melaksanakan Isra wal Mi'raj, Nabi dalam keadaan gundah gulana. Maka pada saat itu disebut sebagai hari duka cita, karena meninggalnya 2 orang yang selama ini membela Rasulullah. Pertama, istrinya Khadijah, istri yang memang tak pernah dipoligami Nabi sampai dia wafat. Itulah Siti Khadijah. Karena cintanya Nabi kepada Khadijah, dikarenakan Khadijah mampu dengan hartanya berkorban untuk membela agama Allah. Bahkan di saat akan meninggal dunia, apa kata Khadijah? Ya Rasulullah, seluruh hartaku sudah habis untuk memperjuangkan agama Islam.
tapi aku tak pernah tidak ridho. Semuanya aku serahkan. Namun yang menjadi beban dalam hidupku menjelang aku meninggal ini adalah, apalagi yang aku harapkan. Dengan hartaku tak bisa lagi aku berjuang. Tapi hari ini wahai Rasulullah, aku bersumpah, aku ridho. Andai kata besok tulang belulangku ini masih sanggup juga kau gunakan untuk berjuang membela agama Allah, pakailah tulang belulangku itu untuk membela agama Allah. Begitulah seorang Khadijah di masa dulu membela agama Allah, menyokong, mensupport daripada suaminya untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Wajar ketika meninggal Khadijah sedih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, meninggal pula pamannya Abu Talib, manusia yang membela Nabi. Walaupun dia bukan memeluk agama Islam, tapi ketika Abu Jahal, Abu Lahab akan melakukan sesuatu yang buruk kepada Rasulullah, Abu Talib duluan berkata, kau tunggu kematianku dulu, baru kau bisa untuk melakukan tindakan yang buruk kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan orang Islam, tapi dia bela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang membuat Nabi bersedih ketika akhir hayatnya, dia tak mampu mengucapkan kalimat dua syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka Nabi bersedih ketika itu, dan Allah mengajarkan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, kesedihan itu wajar bagi manusia. Ketika ada orang yang dia cintai sedih, itu hal yang lumrah. Maka hari ini bapak kehilangan suami, itu wajar kalau menangis. Istri kalau meninggal suaminya, dia menangis, itu wajar. Tapi yang tak boleh adalah meratap. Ketika hari itu ditetapkan oleh Allah kematian seseorang, tak ada satupun yang sanggup untuk menghalanginya. Maka hikmahnya Nabi diajarkan kepada Rasulullah bahwa kematian itu sudah aku tetapkan wahai Muhammad. Maka untuk menghibur Nabi, Allah perjalankan malam itu Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bukan ke mall. Walaupun mall belum ada saat itu, bisa saja Allah ajak Nabi berkeliling dari langit satu, langit kedua, sampai langit ketujuh untuk bergembira. Tapi Allah tak mau. Allah ingin mengajarkan kepada Nabi agar umatnya besok mengikut apa yang diajarkan Allah kepada Nabi. Apa dia? Sedang gundah gulana, sedang hati tak nyaman, sedang hati sedang tak enak, jangan pergi ke yang lain, kata Allah. Engkau datang ke rumahku, maka engkau mintalah kepadaku pertolongan. Itu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi disuruh ke Masjidil Haram untuk melaksanakan solat sunat 2 rakaat. Selesai itu sampai di Masjidil Aqsa, Nabi pun diajarkan oleh malaikat Jibril untuk mengerjakan solat sunnah 2 rakaat, lalu bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kaum muslimin rahimakumullah, kalau sedang gundah gulana, hati sedang tak enak, jangan dialihkan ke media sosial. Banyak orang hari ini masalah dalam rumah tangga dibawa ke media sosial. Kalau tahulah macam ini, aku ceraikan dia. Kawan tu enak aja langsung mengatakan ceraikan, 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 ceraikan. Habislah masalahnya? Tidak. Tapi duduklah di rumah Allah, mengadu kepada Allah, ya Allah, rumah tanggaku sedang tak enak, rumah tanggaku dalam keadaan genting, ya Allah, tolong ya Allah, bantu kami ya Allah, satukan lagi hatiku dengan istriku ya Allah. Begitu pula susah ekonomi, duduk di masjid, minta kepada Allah, karena Allah katakan dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, kata Allah, insya-Allah akan aku kabulkan permintaan kalian, kata Allah. Ini pelajaran hikmah daripada Isra wal Mi'raj. Ketika hati sedang tak enak, kembalilah kita untuk duduk di rumah Allah, meminta sesuatu yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, apa hikmah daripada peristiwa Isra wal Mi'raj? Orang yang sabar dalam menghadapi ujian Allah, tidak lain balasannya luar biasa. Ditempa Nabi itu dengan cacian Abu Lahab, dihancurkan rencananya,
lalu dia akan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi coba tengok, sabar Rasulullah itu luar biasa. Sampai meninggal orang yang dia cintai, meninggal paman yang membelanya, dia tetap sabar terhadap ujian Allah. Allah janji, siapa yang sabar kembali akan diberikan kebahagiaan oleh Allah. Apa kebahagiaan yang diberikan oleh Allah? Nabi dibawa Mi'raj, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan satu-satunya manusia yang sanggup sampai kepada Allah hanyalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril yang menemani Nabi pada malam itu hanya sanggup sampai langit ketujuh. Begitu mau naik ke Sidratul Muntaha, apa kata Jibril? Wahai Muhammad, kita berpisah sampai di sini. Engkau yang naik sampai berjumpa dengan Allah, aku hanya sampai di sini saja. Begitulah keistimewaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang diterima dari buah kesabaran yang dilakukan oleh Nabi? Allah turunkan perintah yang amat luar biasa. Itulah perintah solat 5 kali sehari semalam. Dulu awal pertama 50, andai kata itu diterima oleh Nabi, saya yakin tak sanggup kita mengerjakannya. Sedangkan yang 5 ini saja masih berat orang yang tak mengaku dirinya beriman, atau hanya mengaku dirinya beriman kepada Allah tapi tak mengerjakan solat itu. Maka kata Nabi, yang 5 ini pun tak sangguplah umatmu, kata Musa alaihissalam kepada Rasulullah, minta lagi kurang wahai Muhammad. Malu aku wahai Nabi Musa kalau masih juga minta kepada Allah kurang dari yang 5 ini. Maka kata Nabi, inilah mi'rajnya orang yang beriman. Andai kata dia kerjakan solat 5 waktu, maka solat itulah cara dia mi'raj kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu mi'rajul mu'minin. Solat itu mi'rajnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi mi'raj langsung jasad dan ruhnya yang dibawa oleh Allah. Kita pun ketika solat, jasad dan ruh kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ungkapan yang sangat indah, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini mi'raj yang luar biasa terjadi pada diri Nabi, dan itu dibawa pula ke tanah yang haram, dan sampai kepada kita solat itu wajib di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hari ini hikmah yang ketiga tentang solat jangan pernah kita tinggalkan, karena besok menjadi pertama amal yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak akan ada amalan yang pertama dihisab. Awwalu ma yuhasabu abdun yaumal qiyamah as-shalah. Amal pertama besok yang akan ditanya oleh Allah bukan amal puasa, bukan amal sedekah, bukan amal haji dan umrah, melainkan kata Nabi, itulah amal solatnya. Baik solat kita, baik keseluruhan amal. Rusak amal solat kita, maka rusak seluruh amalan yang lainnya. Dan akhir daripada ungkapan Nabi ini, Allah tutup, besok penghuni neraka jahanam ketika dia tak mau melaksanakan ibadah solat, maka akan aku campakkan dia ke dalam neraka jahanam. Lalu mereka akan berteriak, Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Ya Allah, kami sudah mendengar, kami sudah melihat, kami sudah mengetahui begitu azabnya api neraka, karena Engkau sudah meyakinkan kami ya Allah, kembalikan kami ke dunia ini ya Allah. Maka kata Allah, tak ada gunanya lagi engkau kembali ke dunia, karena engkau sudah abadi di dalam neraka. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.
Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Allah katakan, siapa hari ini sudah sampai di telinganya tentang wajibnya ibadah, terutama ibadah solat, tapi dia tutup hatinya, tak mau dia dengar, tak mau dia kerjakan, kata Allah, aku kunci hati mereka, selama-lamanya mereka tak akan dapat lagi hidayah. Maka sebelum itu terjadi, jangan kita lalai dalam perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun wa la zikrullahi akbar.